Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengucap syukur. Jika sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berikanlah kami hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman-Mu bisa kami dengar dan kami mengerti di dalam hidup kami. Pimpinlah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar bersama-sama untuk belajar firman Tuhan dengan judul memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Nah saudara, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-52. Alkitab berkata seperti ini, mereka sujud menyembah kepada Tuhan atau kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah saudara, saat ini kita memperingati minggu-minggu atau bulan di mana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Nah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Nah, kita akan belajar bersama-sama di dalam memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama harus kita pelajari yaitu memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita harus menghidupi penyembahan di dalam hidup kita. Nah, mari kita lihat penjelasannya di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-52. Alkitab berkata seperti ini, mereka atau murid-murid sujud menyembah kepada Tuhan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Nah saudara, di ayat ini menceritakan ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para murid-murid dan para pengikutnya. Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, reaksi para murid ketika melihat peristiwa itu adalah mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Nah saudara, ini yang kita pelajari bersama-sama pada siang hari ini. Ketika kita ingin memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita diingatkan bahwa sebagai orang Kristen, kita harus menghidupi setiap penyembahan yang ada di dalam hidup kita. Kita harus menjadi umat-umat yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Di dalam terjemahan dalam King James, kata sujud menyembah diterjemahkan dengan kata worship. Jadi dalam peristiwa ini para murid mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka hidup kita harus mencerminkan sebagai orang Kristen yang mencintai, yang menyukai, yang menjadikan penyembahan sebagai gaya hidup kita. Nah saudara, mari di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, mari kita terus menyembah Tuhan di tengah kondisi apapun. Kalau kita perhatikan di dalam konteks ini, para murid sedang dikejar-kejar oleh pemerintah Romawi pada waktu itu untuk dibunuh, untuk dipenjara. Mereka berada pada sebuah keadaan di mana tidak memungkinkan untuk mereka bisa menyembah Tuhan dengan segenap hati, karena sekitar mereka, situasi mereka penuh dengan krisis. Nyawa mereka terancam. Mereka dikejar-kejar dan mau dipenjara, bahkan dibunuh saudara. Tetapi dalam situasi krisis seperti itu, para murid mengajarkan kepada kita untuk memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita menjadi umat yang selalu menyembah Tuhan. Mari di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki penyembahan pribadi kepada Tuhan. Di dalam doa-doa kita, mari kita menghidupi penyembahan kita, memuji Tuhan dengan segenap hati, menyembah Tuhan dengan segenap hati, seperti yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu. Di Alkitab menceritakan beberapa tokoh Alkitab. Yang pertama Ayub. Tuhan begitu sangat menyukai Ayub, karena Ayub seorang penyembah saudara. Alkitab berkata bahwa setiap hari dia memberikan korban persembahan, dia menghampiri tahta hadirat Tuhan, dia mendoakan putra-putrinya, dia mendoakan anak-anaknya setiap hari.
Dan Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi, Tuhan menunjukkan berkat-berkat-Nya kepada orang yang demikian, yang suka, yang cinta akan hadirat Tuhan, yang setiap hari menghampiri hadirat-Nya dengan pujian dan penyembahan. Saudara, di dalam PowerPoint yang saya tampilkan di sini, saudara bisa melihat bahwa penyembahan itu kadang dilakukan orang dengan sujud, kadang dengan angkat tangan, memuliakan Tuhan yang maha dahsyat. Nah, ada seorang hamba Tuhan berkata, penyembahan itu bukan soal kita mengangkat tangan di hadirat Tuhan saja. Penyembahan bukan sebatas kita mengangkat tangan dan kita berkata, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan menaikkan penyembahan. Penyembahan tidak hanya sebatas itu, saudara. Tidak hanya sebatas angkat tangan, tetapi penyembahan juga adalah ketika kita turun tangan, membantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Tentunya di tengah krisis seperti ini, di mana wabah coronavirus masih melanda Indonesia, selain kita mengangkat tangan menyembah Tuhan, penyembahan itu berkata, kita juga harus turun tangan, menolong orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, menolong mereka yang saat ini butuh pertolongan. Nah, mari kita bersama-sama di dalam memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Milikilah gaya hidup sebagai seorang penyembah. Setiap hari sempatkan waktu untuk berdoa dalam puji-pujian, dalam penyembahan. Penyembahan itu bukan soal mengangkat tangan, tetapi penyembahan itu soal kita turun tangan, membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan saat ini, saudara. Yang kedua, saudara, mari kita belajar bersama-sama bagaimana cara kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, kita menghidupi penyembahan. Yang kedua, mari kita memiliki sukacita yang besar. Great joy. Lukas 24 ayat yang ke-52, Alkitab berkata, ketika para murid melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka sujud menyembah kepada Tuhan. Mereka worship kepada Tuhan. Lalu mereka pulang ke Yerusalem. Perhatikan, dengan sangat bersukacita, atau dalam terjemahan King James dikatakan with great joy, dengan sukacita yang besar. Dalam terjemahan Yunani diterjemahkan dengan kata megaskara, atau sukacita besar di atas besar. Itu mega, saudara, dengan sukacita yang super besar sekali. Nah, para murid meneladankan bagi kita ketika kita ingin memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Selain kita hidup sebagai penyembah yang benar, mengangkat tangan dan turun tangan membantu sesama kita, yang kedua, para murid mengajarkan supaya kita memiliki great joy, megaskara, sukacita yang besar di atas besar. Nah, biasanya sukacita dalam level yang mega seperti ini, dalam level yang sangat besar, sukacita itu tidak akan pernah hilang, saudara. Nah, saudara perhatikan, para murid waktu itu mengalami masa yang sulit. Ketika mereka memeluk kepercayaan sebagai pengikut Kristus, ketika mereka mengumumkan diri, aku adalah Kristen, pengikut Kristus, Yesuslah yang aku sembah. Di saat yang sama maka tentara Romawi akan memburu mereka. Di saat yang sama maka tentara Romawi akan memenjarakan mereka. Bahkan bisa merajam mereka dengan batu, seperti yang dilakukan mereka terhadap Stefanus, saudara. Tentunya keadaan ini bisa merenggut sukacita mereka di tengah krisis, di tengah penganiayaan. Bahkan waktu itu kaisar-kaisar Romawi memburu mereka dengan segenap tentara dan orang-orang yang bekerja kepadanya. Tetapi di tengah situasi krisis, mereka justru memiliki megaskara, mereka memiliki great joy, mereka memiliki sukacita yang besar di tengah krisis, saudara. Nah, para rasul mengajarkan kepada kita, meskipun kita berada di tengah krisis saat ini, kita berada di tengah-tengah wabah coronavirus, krisis saat ini kita di tengah-tengah perekonomian yang menurun, krisis saat ini kita di tengah-tengah penghasilan yang mulai menurun, saudara.
Indonesia berada di tengah krisis. Kita sebagai orang-orang percaya, meskipun kita di tengah krisis, kita harus tetap memiliki sukacita yang besar. The great joy harus kita miliki, megaskara harus kita miliki. Sukacita yang besar bisa membangkitkan semangat kita, saudara. Nah, dalam ilmu psikologi, di dalam literatur yang saya baca, ketika seseorang memiliki sukacita yang besar, maka dia bisa membangkitkan semangat di dalam hatinya. Ketika di dalam hatinya ada semangat, maka timbullah optimisme. Ketika ada optimisme, ketika ada semangat, maka tubuh manusia secara otomatis membentuk unsur-unsur kimia, membentuk sebuah zat yang bernama dopamin, saudara. Hormon ini diproduksi oleh tubuh. Ketika tubuh ini merespon ada semangat, ada optimisme, maka tubuh orang tersebut menghasilkan dopamin. Dan dopamin ini yang memampukan manusia secara fisik untuk tetap optimis dan menerjang segala masalah yang ada, sehingga mereka bisa mengalami kemenangan. Nah, saudara, menarik sekali. Penjelasan teologi bertemu dengan penjelasan psikologi. Kalau kita memiliki sukacita yang besar di tengah krisis, kita bisa memiliki optimisme. Ketika kita memiliki optimisme, tubuh kita menghasilkan hormon dopamin yang memampukan kita menahan rasa sakit, yang memampukan kita menerjang setiap persoalan yang ada, sehingga kita bisa mengalami kemenangan. Jangan menyerah dengan krisis yang kita alami. Peliharalah sukacita yang besar. Meskipun keadaan tidak menentu di sekitar kita, jangan sampai sukacita kita hilang. Jangan sampai semangat kita hilang. Karena selama ada semangat, ada sukacita, mujizat Tuhan ada di depan kita. Mari kita bersama-sama memaknai kenaikan Tuhan Yesus sebagai seorang Kristen yang suka dengan penyembahan, sebagai seorang Kristen yang memiliki sukacita yang besar. Dan kita hidupi poin ini, saudara. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, dan terus menyembah Tuhan, dan terus memiliki sukacita yang besar. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, ajari kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang cinta akan penyembahan kepadamu. Ajari kami untuk menyembah bukan hanya sebatas mengangkat tangan kami saja, tetapi juga kami turun tangan membantu sesama kami yang membutuhkan pertolongan saat ini. Ajari kami untuk memiliki sukacita yang besar, sehingga sukacita itu bisa membangkitkan semangat, optimisme di dalam hidup kami sampai kami menemukan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.